sudah direkam ya. Ini adalah pertemuan ke-13 kelas IPA kejar paket B Taiwan. Hari ini tanggal 6 bulan Maret 2015. Agenda saat ini adalah membahas PR dari halaman 14 buku ya. Baik, saya rasa yang belum punya buku cuman Mbak Siti Nuraini saja ya. Yang lain sudah punya, sehingga karena Mbak Siti Nuraini belum hadir, jadi saya tidak perlu menuliskan di whiteboard ya. Nanti saya kalau ada poin-poin yang akan saya jelaskan, berarti baru saya akan tuliskan. Kalau nanti Mbak Siti Nuraini hadir, ya saya akan menuliskan soalnya supaya beliau bisa menyimak juga. Baik, ini soal nomor 1 ya. Udah pegang buku semua ya. Nomor 1, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan merupakan pengertian dari apa? Jawabannya tadi Mbak Via jawab C. Pertamanya jawab D dirubah menjadi C. Oke. Nah, buat Mas Dharma ini sekalian sambil mereview pertemuan pertama sampai yang terakhir ya. Kan Mas Dharma nggak ikut ya. Jadi Mas Dharma nomor 1 ini jawabannya C ya. Nomor 1 jawabannya C. Kenapa? Ya, ini adalah pengertian dari pengukuran ya. Jadi pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan. Nah, ini ada kata kunci membandingkan ya. Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur ya. Jadi kegiatan pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan gitu. Jadi ada 2 unsur pokok dalam kegiatan ini. Yang pertama ada besaran yang akan diukurnya. Nah, ini bendanya. Kemudian ada alat ukur yang digunakan sebagai alat pembanding gitu. Jadi jawabannya C. Ada yang menjawab selain C? Nggak ada dong. Badi Ajeng halaman 14. Badi Ajeng udah ngerjain belum? Ya, selamat malam Mbak Nisa. Ini PR-nya saya kasih sejak waktu sebelum Chinese New Year, sebelum Konian. Wah, udah lama ini aku kasih sebelum Konian. Jadi seharusnya dibahas sebelum ujian. Karena pada sibuk, ya saya undur gitu. Kalau misalkan dilihat, itu bisa dilihat riwayatnya di Facebook. Jadi waktu itu pernah saya posting di Facebook, mohon dikerjakan. Nah, teman-teman keberatan karena sibuk. Oke, saya bisa mentoleransi gitu. Jadi sekarang kita bahas. Nah, sama ya Mbak Devita juga sama. Jadi sekali lagi ini pernah saya instruksikan untuk dikerjakan ya Mbak Devita. Waktu sebelum Konien, waktu sebelum liburan Gongsi Facai. Nah, waktu itu saya kasih PR, kemudian akan saya bahas di pertemuan berikutnya gitu. Nah, ternyata teman-teman banyak yang keberatan karena sibuk. Nah, dikarenakan sibuk. Oleh karena itu PR-nya saya pending pembahasannya. Jadi bukan PR-nya dibatalkan, tapi saya pending gitu. Nah, baru hari ini kita bahas. Begitu ceritanya ya. Oke, jadi baik, silakan dibuka saja halaman 14. Kita bahas bersama sekarang ya. Sebagai pemantapan sebelum kita beranjak ke materi berikutnya.
Iya, betul. Ya. Yang waktu itu saya tanya ke Pak Diajeng udah dapat buku belum. Nah, waktu itu saya tanya ke Mbak Diajeng, ke admin, sama ke Pak Bambang, dan saya sudah mendapatkan dari jawaban Pak Bambang pada saat itu dibilangnya udah dibagiin semua. Jadi ya karena saya mendapatkan informasi bahwa semuanya sudah dapat buku, ya saya kasih tugas ini gitu. Itu abis itu besoknya kok saya posting di Facebook langsung. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja ke nomor 2 ya. Ya udah lama. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini ada 4 besaran fisika ya. Jadi ada besaran fisika, yang pertama ada tekanan, kemudian ada tegangan listrik, kemudian ada kuat arus listrik, dan yang terakhir ada massa benda ya. Oke. Soalnya di antara besaran fisika tersebut yang termasuk besaran turunan yang mana? Nah, ini sudah ada 2 jawaban, yaitu B dan A. B itu 3 dan 4. Ini nomor 1. Nomor 2, Nomor 2, nomor 3, dan terakhir nomor 4 ya. Ada 4 besaran, mana yang termasuk besaran turunan. Nah, ini jawabannya terfokus kepada 2 pilihan, B dan A. Jawaban B itu adalah tiga dan 4. Boleh ganti, bukan ujian, boleh ganti 3 dan 4. Yang A 1 dan 2. Oke. Nah, ada 2 jawaban. Yang A 1 dan 2 tekanan dan tegangan listrik. 3 dan 4 kuat arus listrik dan massa benda. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Nah, coba. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Kalau kemarin di ujian ada besaran pokok, nah di sini adanya besaran turunan. Nah, ini kata Mbak Fia Nuryanti, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Betul apa betul? Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi nah sekarang dari 4 pilihan itu ya, manakah besaran yang untuk mendapatkan nilainya perlu dihitung dulu, nggak bisa diukur langsung? Nah, mana coba? Nah, lebih mudahnya itu bisa dilihat di halaman 8 ya. Jadi di halaman 8 sudah ada daftar besaran pokok. Nah, manakah di antara 4 besaran
tersebut yang termasuk ke dalam besaran pokok. Yang termasuk besaran pokok mana dari 4 pilihan tersebut? Arus listrik. Nah, ini besaran pokok. Saya kasih tanda. Yang saya garis merah ini arus listrik, besaran pokok. Kemudian mana lagi? Mana lagi yang termasuk besaran pokok? Betul, massa benda ya. Kesimpulannya, jawabannya yang mana? Kesimpulannya jawabannya yang mana? Pokok yang B. Kan yang ditanyanya besaran turunan. Nah, ini yang saya tandai ini adalah besaran pokok. Nah, berarti ya yang 3 dan 4 itu jangan dipilih. Nah, ini salah. Jadi jawabannya adalah A. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini Mbak Siti Nuraini datang. Berarti saya coba tuliskan soalnya karena Mbak Siti Nuraini datang. Ini soal nomor 3. Besaran di bawah ini yang tergolong besaran fisika adalah, nah, mana nih yang termasuk besaran fisika? Inflasi atau suku bunga, produk yang C, produk domestik bruto, yang D, massa jenis. Oke, kita lihat. Wah, jawabannya betul semua ya. Ini nomor 3, Mbak Ainul Hayat. Jawabannya betul semua. Jawabannya D. Mas Dharma tahu nggak apa itu besaran fisika? Mas Dharma tahu nggak apa itu besaran fisika? Bro, pertanyaan saya, Mas Dharma tahu nggak pengertian besaran fisika? Kalau jawaban nomor 3-nya udah dijawab nih sama teman-teman, massa jenis.
Mas Dharma kan waktu itu ketinggalan. Tahu nggak apa itu besaran fisika? Oke. Nah, coba teman-temannya ada yang bisa membantu nggak apa itu besaran fisika? Biar Mas Dharmanya tahu. Nah, jadi besaran fisika itu besaran yang bisa diukur secara kuantitas. Jadi nilai dan besarannya jelas. Satuannya gitu ya. Nah, sekarang contohnya gini, contohnya nih Mas Dharma, saya kasih contoh yang gampang yang bisa dimengerti dalam kehidupan kita ya. Nah, ini kalau besaran itu ada dua jenis ya, ada besaran fisika dan ada besaran non fisika. Nah, besaran fisika itu semuanya bisa diukur, secara tadi kuantitas ya. Nah, kuantitas itu pengertiannya apa? Kuantitas itu pengertiannya adalah ada nilainya jelas ya. Sebentar. Oke, jadi ada nilainya. Berbeda dengan kualitas ya. Jadi ada kuantitas, ada kualitas. Nah, kalau kualitas itu besaran non fisika ya. Jadi ini hanya mengatakan kualitasnya. Nah, contoh kuantitas itu apa? Nah, contoh kuantitas itu begini. Berapakah jumlah jari Mas Dharma? Nah, jumlah jarinya 10 kan. Nah, 10 itu ada kuantitasnya, 10 buah gitu. Nah, kalau kualitas gimana? Berapakah jumlah jari Mas Dharma? Banyak. Nah, banyak ini nggak jelas. Banyaknya seberapa banyak? Ya. Jadi yang populer banyak aja atau banyak banget? Atau banyak banget? Yang mana aja sama banget itu tidak bisa diukur ya. Nah, ini perbedaan antara besaran fisika dan non fisika ya. Jadi contohnya kalau besaran fisika itu panjang, kemudian massa, suhu gitu. Jadi kan kalau suhu misalkan ditanya berapakah suhu di Taipei pada hari ini, nah ada nilainya 13 derajat Celcius umpamanya begitu ya kan. Nggak bisa dikatakan berapakah suhu di Taipei saat ini, sangat dingin gitu kan. Nah, ini nggak jelas ya, sangat dingin. Bisa dipahami ya Mas Dharma perbedaan antara besaran fisika dan non fisika. Penjelasan lengkapnya bisa dilihat di pertemuan 1 dan 2 ya. Jadi bisa download video 1 dan 2. Nah, itu bisa di ini kalau pengen lebih lanjut ya. Oke. Selanjutnya nomor 4. Yang lain menyimak apa tidur? Siapa yang tidur? Oke, sip. Lanjut nomor 4. Nah, salah satu besaran pokok dalam fisika adalah, nah ini gampang. Siapa yang salah?
Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. Massa. Luas ini besaran turunan. Volume besaran turunan. Ini kenapa besaran turunan? Karena didapatkan dari besaran pokok, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Kalau volume besaran turunan karena didapatkan dari besaran pokok panjang kali lebar dikalikan tinggi. Nah, sekarang massa jenis. Nah, ini juga besaran turunan. Siapa yang tahu rumusnya? Siapa yang tahu rumusnya massa jenis? Ada yang tahu nggak? Coba sambil nunggu saya ketik soal berikutnya. Ya, nggak apa-apa Mbak Meng. Oke, massa dibagi volume, satuannya apa? Mbak Fia, satuannya apa? Tahu nggak Mbak Fia? Bahas halaman 14 Mbak Meng. Nah, jadi massa jenis itu merupakan rumusnya itu lambangnya dia rho ya. Rho itu kurang lebih kayak gitu. Rumusnya adalah massa per volume, M per V ya. Yang mana satuannya kalau dalam satuan MKS meter kilogram second, berarti satuannya adalah kilogram dibagi meter kubik ya. Benar jawaban Mbak Fia Nuryanti ya. Ini sebagai pengetahuan saja, kita belum bahas ya. Nah, Mbak Mehwa betul jawabannya C ya. Nah, sekarang nomor 5 Mbak Mehwa, langsung nomor 5. Ini nomor 5 soalnya saya sudah tuliskan. Satuan besaran turunan ditentukan oleh. Nah, coba pengen tahu nih. Yang ini agak sulit soalnya. Ditentukan oleh mana? Ada B, ada C, ada A, ada C. Berarti ada yang jawab D enggak? Sepertinya tidak ada yang memilih D. Nah, berarti jawaban yang D bisa saya coret ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Dari A ditentukan oleh nilai besaran turunan.
Betul apa salah? Contoh, ini misalkan luas, panjang dikalikan lebar. Umpamanya diketahui panjangnya 10 meter, lebarnya sama dengan 10 meter. Berarti satuan luas apa? Satuan luas adalah meter persegi. Apakah tergantung dari besarannya? Ini kalau jawaban yang A, berarti kalau jawabannya 100, satuannya meter persegi. Kalau jawabannya 1000, satuannya apa? Berubah-ubah. Kalau jawaban A, apakah seperti itu? Tidak ya, jadi tidak seperti itu. Jadi bukan dilihat dari nilai besaran turunan ya. Nah, ini salah. Nah, kemudian dilihat dari ditentukan oleh jumlah besaran pokok. Nah, kalau jumlah besaran pokok berarti ini meter tambah meter sama dengan, nah, M ditambah M sama dengan 2M. Kalau begini, sedangkan yang benar adalah bukan 2M tapi meter persegi ya. Jadi bukan 2M tapi meter persegi. Nah, dari mana meter persegi ya? Jadi sebetulnya kan setiap bilangan atau variabel itu punya pangkat ya. Kalau ditulis pangkat 2, ada tulis pangkatnya lebih dari 1, maka mesti ditulis. Kalau pangkatnya pangkat 1 ya nggak usah ditulis gitu. Nah, ini jadi sebenarnya kalau ini ada pangkatnya. Ini M pangkat 1. Kemudian rumusnya ini bukan panjang tambah lebar, tapi panjang kali lebar ya. Panjang, jadi meter pangkat 1 dikali meter pangkat 1. Nah, di sini ada hukum matematika yang berlaku. Jadi kalau M pangkat 1 dikali M pangkat 1 itu sama dengan M 1 tambah 1. Jadi pangkatnya ditambahin. Ini ada hukum matematikanya. Akhirnya jadi meter persegi ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ini bukan penjumlahan tapi perkalian ya. Nah, kalau misalkan penjumlahan M pangkat 1 ditambah M pangkat 1 itu hasilnya sama dengan 2M pangkat 1. Sedangkan 2M pangkat 1 ini bukanlah satuan dari luas ya. Jadi M pangkat 1 ditambah M pangkat 1 bukan satuan luas ya. Jadi artinya tidak selalu jumlah dari besaran pokok, tapi bisa perkalian, bisa pembagian. Nah, ini contoh lainnya, ini pembagian kan. Jadi ini salah. Jadi yang benar jawabannya adalah C. Jadi ditentukan oleh satuan dari besaran pokok penyusunnya gitu. Jadi kalau misalkan satuannya di sini M, besaran pokoknya adalah massa dibagi volume. Nah, kalau dibagi lagi, kalau diturunin lagi, rumusnya jadi begini. P sama dengan M dibagi rumus volume apa? Rumus volume apa? Ada yang tahu rumus volume apa? Ini yang oke, panjang. Jadi rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah,
Ini saya hapus dulu. Saya pencet. Nah, ini jadi rho sama dengan M per V. Massa satuannya meter. Volume, nah ini volume itu bisa diturunkan lagi jadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini jadi satuannya di sini meter. Massa kilogram. Kok meter sih? Massa kilogram, panjang kali lebar kali tinggi. Di sini ada meter kali meter kali meter. Nah, jadi satuan akhirnya adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini contoh dari atau bukti dari satuan dari besaran turunan itu ditentukan oleh satuan dari besaran pokok penyusunnya. Nah, ini di sini ada 4 besaran pokok ya, yaitu massa, panjang bendanya, lebar bendanya, dan tinggi bendanya gitu. Oke, gak apa-apa pusing dikit, ini pengetahuan aja, kan ujiannya udah lewat ya. Oke, kita lanjut, gak usah terlalu dipikirin. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Wah, ini nomor 6 susah saya tulisnya, langsung aja. Nomor 6, jawabannya apa? Besaran satuan dan alat ukur yang benar dinyatakan oleh nomor berapa? Ada yang D dan ada yang C. Ada lagi yang lain? Oke, saya tulisin pilihannya ya. Jadi ada kuat arus dengan satuannya ohm, kemudian alat ukurnya namanya ampere meter, menurut ini ampere meter. Kemudian ada panjang dengan satuan milimeter, dan kuat arusnya satuannya alat ukurnya jangka sorong. Nah, kemudian ada suhu dengan satuan Celcius. Oh benar, Celcius. Alat ukurnya termometer. Yang D, yang keempat waktu dengan alat ukur dengan satuan sekon. Alat ukurnya contohnya stopwatch. Oke, pilihannya C dan D, banyaknya C dan D. Oke, pertanyaan saya, kenapa A dan B salah? Ini kan jawaban A, ini jawaban B, ini jawaban C, dan ini jawaban D. Pertanyaannya, kenapa A dan B salah?
Oke, panjang satuannya meter, betul ya. Jadi ini seharusnya panjang satuannya meter. Nah, ininya salah. Kalau yang A, yang salah apanya? Kalau yang A, yang salah apanya? Harusnya satuannya apa? Ampera mah jembatan, Mbak. Ampera jembatan Ampera. Di mana itu? Di Palembang ya. Salah ketik nih kayak Mbak Fia. Satuannya harusnya apa? Kuat arus. Nah, betul, ampere ya. Jadi di sini harusnya ampere. Nah, sekarang jawaban C. Nah, jawaban C, wah langsung dijawab nih sama Mbak Mekua ya. Jadi yang C salah. Kenapa? Karena seharusnya satuannya adalah Kelvin ya, suhu Kelvin. Jadi yang benarnya Mbak Mehua senang ini. Mbak Mehua benar deh, jawabannya D ya. Ya nggak apa-apa, Mbak Yuni kan baru salah satu, ntar yang lainnya benar semua nih. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Nah, nomor 7 ada gambar penggaris. Panjang bendanya berapa? Sayang sekali saya nggak bisa ini. Nah, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Nah, yang mana coba nih yang benar? Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Siapa tadi yang jawab A? Mas Dharma, Mbak Yuni. Muncul lagi pilihan baru dari Mbak Fitria Maulana. Jawabannya C. Jadi ada A, C, dan D. Oke, sekarang saya gambarkan. Saya bikin sketsa sederhana aja. Coba saya bikin sketsa sederhana. Yang warna merah ini adalah benda yang diukur umpamanya. Nah, kemudian skalanya. Nah, skalanya kita lihat. Wih, kok warnanya merah juga. Ini skalanya saya umpamakan nomor hitam ya. Salah, nomor hitam.
Nah, di sini dia ada di posisi nomor berapa, angka berapa? Angka 5. Betul nggak? Betul apa betul? Nah, betul ya. Angka 5. Sedangkan ujungnya ini ada angka 10. Tapi rupanya angka 10 ini udah kelewat. Ya, jadi posisinya nggak ada di tepat 10 ya. 10 lewat beberapa garis ya. Jadi ada 1, 2 dan terakhir ada 3 garis. Nah, jadi yang jelas komanya adalah koma 3 ya. Komanya koma 3 gitu. Nah, komanya koma 3. Nah, pertanyaannya depannya berapa nih? Ada 10,3 atau 5,3. Jadi dari 3 pilihan A, B, C, D itu otomatis B dan C gugur. B dan C gugur. Soalnya komanya koma 3. Nah, sekarang pilihannya tinggal pilihan A dan D. Nah, yang mana nih? A apa D? Tuh, Bayu nih masih ngotot di B. Yang B kan komanya koma 5 Bayu nih. Nah, jadi begini ya, nggak apa-apa Mbak Islamnya, selamat malam. Jadi begini, nih saya kasih contoh lagi. Ini kan ini saya geser dikit ke sini ya. Yang ini saya pindahin ke sini. Jadi gimana nih? Bavia Nurianti langsung nanya. Nah, ini ada benda 1 nih umpamanya. Ini yang pertama, ini benda nomor 1, B1 umpamanya. Nah, ini ada benda kedua. Benda kedua, coba saya ulangi. Nah, ini benda kedua yang di atasnya ya, biar dekat aja. Nah, benda kedua ini yang warna hitam, atau jangan warna hitam, saya ganti lagi warnanya, umpamanya biru. Nah, gimana cara gantinya nih jadi warna biru? Ini warnanya harus biru. Nah, bisa. Nah, pertanyaan saya, panjangan mana benda warna biru sama benda warna merah? Loh, kok panjangan warna merah?
Ini ada benda merah, ada benda warna biru. Panjangan warna mana? Setuju ya? Jadi biru lebih panjang. Oke. Nah, ini penggarisnya yang warna hitam ya. Penggarisnya warna hitam. Nah, ini kan ada 5 nih. Nah, di sini mungkin segimana ya? Segini ada 4. Kemudian di sini ada 3. Kemudian di sini ada 2, umpamanya begitu. Ada 1. Nah, ini ujung penggaris 0. Nah, pertanyaan saya, panjang benda warna biru berapa? Ya, nggak apa-apa Mbak Angelina. Panjang benda warna biru. Kok bisa 12? Angka 12 aja nggak nongol. Nah, ini angka 11-nya nih. Ini angka 11 di sini. Di sini angka 12. Di sini ada 6. Sini ada 7. Sini ada 8. Sini ada 9 gitu. Pertanyaan saya, berapakah panjang garis warna biru? Nih, garis warna birunya berhentinya di sini nih. Nah, ini nih. Kita lagi bahas nomor 7, Mbak Angelina. 10 tepat atau 10,3? Sabar Mbak Yuni. 10,3, ya kan? Nah, sekarang dilihat gambar yang ada di buku. Itu gambar yang ada di buku itu. Jadi oke, yang warna biru 10,3 ya. Nah, ini 10,3. Jadi kalau yang warna merah berapa? Kalau panjang yang warna merah berapa? Yang biru 10,3 nih. Kalau yang merah? Yang merah 5,3. Nah, sekarang pertanyaan saya, jawabannya apa deh? Jawabannya apa deh? Mas Dharma, jawabannya apa deh Mas Dharma? Sekarang deh. Oke, jadi mengerti ya. Jadi jangan dilihat ujungnya aja di mana, gitu. Tapi lihat dia ujung satunya ada di posisi nomor berapa. Karena tidak diukur dari posisi 0, maka bukan 10,3, tapi 5,3. Oke, jelas ya? Sip. Lanjut lagi. Di bawah ini yang bukan merupakan kelompok besaran pokok. Ini pilihan A. Pilihan H, panjang, massa, suhu,
dan suhu, panjang, massa, dan suhu. Kemudian yang B, massa, waktu, dan jumlah zat. Yang C, berat, luas, dan massa jenis. Terakhir D, ada kuat, arus, waktu, dan suhu. Oke. Waduh, langsung pada jawab C. Yang bukan merupakan kelompok besaran pokok. Coba saya lihat, ada yang jawabannya selain C enggak? Wah, enggak, langsung sepakat jawabannya C. Ada yang bingung kenapa jawabannya C? Coba siapa yang bisa jelasin kenapa jawabannya C? Yang A, mana yang bukan besaran pokok? Yang A, maksudnya yang besaran turunan. Bentar dulu. Salah ini. Soalnya di bawah ini yang bukan merupakan kelompok besaran pokok adalah yang bukan besaran pokok. Jadi pertanyaannya bukan besaran pokok. Oke, kita analisa satu-satu. Panjang, besaran pokok, benar. Massa, besaran pokok, benar. Suhu, besaran pokok, benar. Checklist. B, massa, besaran pokok, waktu pokok, jumlah zat pokok, checklist. D, kuat arus pokok, waktu pokok, suhu pokok, checklist. Nah, sedangkan C, ruas ini adalah besaran turunan. Nah, massa jenis juga besaran turunan. Berarti jawabannya adalah C, betul ya. Oke. Nomor 9. Nah, nomor 9 nih. Ini ilmu lagi buat Mas Dharma yang baru gabung ya, tentang konsep. Pertanyaannya, yang bukan merupakan sifat besaran pokok ya. Yang mana coba? Yang bukan merupakan sifat besaran pokok. Nah, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Nah. Wah, Mas Dharma bisa jawab nih. Hebat. Sekarang hari Jumat ya. Berarti saya masih selesai tepat waktunya. Jam 10.20 karena masih ada IPS ya, jadi jam 10 menit lagi ya. Ntar IPS jam berapa IPS?
Wah, Pak Arik bilang 2 jam langsung. Oke, jadi ini soal terakhir supaya bisa teman-teman bisa istirahat dulu. Biarin, nggak apa-apa. Oke, ini soal terakhir. Teman-teman tadi ada yang jawab B dan ada yang jawab C. Nah, ini Mbak Nurjamah yang jawab C. Jadi jumlahnya sedikit, betul, itu jumlahnya sedikit, cuma 7 besaran pokok itu. Yang betul adalah B, ya. Dapat diturunkan dari besaran lainnya. Nah, besaran pokok itu namanya saja udah besaran pokok, ya. Jadi dia tidak membutuhkan besaran lainnya, ya, untuk menentukan nilainya. Jadi dapat diukur langsung. Contohnya panjang. Misalkan mau mengukur satu panjang meja. Nah, itu tinggal butuh alat ukur saja. Kita sudah bisa menentukan panjang dari meja tersebut. Atau contoh lainnya, misalkan mau mengukur luas tanah. Nah, dengan menggunakan meteran diukur dulu panjang lebarnya, baru bisa dapat luasnya. Nah, jadi luasnya nggak bisa didapatkan secara langsung, harus menghitung panjang dan lebar, yang mana panjang dan lebar itu merupakan besaran pokok gitu. Oke, jadi pertemuan ini saya cukupkan dulu sekian, ya. Kita lanjutkan lagi. Oh ya, jadi mulai minggu depan jadwalnya sudah normal lagi, ya. Jadwalnya sudah normal lagi. Hari Rabu jam 9 itu diisi oleh Pak Adi matematika 2 jam, ya. Hari Jumat saya ngajarnya 1 jam lagi, ya. Jadi mulai minggu depan jadwalnya sudah normal lagi, ya. Jadi ketemunya setiap hari Kamis jam 9 malam dan hari Jumat jam kedua setelah jam Pak Adi Permadi. Oke, terima kasih. Silakan beristirahat dulu sebelum memulai lagi. Nanti pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan pembahasan dari PR ini, ya. Jadi yang belum mengisi PR-nya silakan dikerjakan dulu, ya, supaya nanti minggu depan lebih enak lagi, ya. Oke, sekian. Selamat belajar IPS. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.